Baiklah, sekarang kita lanjutkan bagian kedua, yaitu mengenai entry dan coding data. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data. Ada yang melalui survei, kemudian ada yang melalui percobaan. Untuk data survei dikumpulkan melalui kuesioner. Kemudian dari kuesioner diolah dan di-entry menjadi sebuah database. Nah, yang sering menjadi masalah adalah bagaimana cara mengentry data yang telah kita peroleh dari baik itu survei maupun percobaan. Nah, mari kita lihat. Misalkan kita memiliki kuesioner yang isinya seperti ini. Ini ada data pribadi responden, namanya, nomor telepon, kemudian alamat. Di sini ada tanggal wawancara, ada nama interviewer, kemudian ada pertanyaan screening. Di sini misalnya, apakah Anda pada saat ini sedang menjadi pengguna Asia? Ya atau tidak? Kalau tidak, stop. Gitu. Kemudian ke pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda menjadi pengguna Asia? Di mana pilihan jawabannya ada 3. Kemudian ini ada pertanyaan yang ketiga, sudah berapa kali? Ada 4 pilihan jawaban ya. Jadi ada 3 pertanyaan di kuesioner halaman pertama ini. Kemudian bagaimana cara mengentrikan data hasil kuesioner ini? Gitu ya. Nah, pertama di sini ada nama responden. Masukkan di sini nama responden. Kemudian ini nomor, ini adalah nomor urut dari data yang di-entry. Kemudian ada nomor teleponnya di sini. Kemudian ada tanggal wawancara, kemudian ada nama interviewer, baru pertanyaan-pertanyaannya, yaitu pertanyaan pertama, S1, yang kedua, dan ketiga. Cara mengentry data dari suatu kuesioner ke media entry data dalam hal ini adalah Excel, yaitu untuk responden atau objek atau pengamatan itu ditempatkan pada posisi baris seperti ini. Sedangkan peubah atau variabel itu ditempatkan dalam posisi kolom. Jadi ini peubah-peubah yang diamati, sedangkan yang baris-baris ini adalah objek atau pengamatannya. Tadi telah disebutkan dalam proses pengolahan data itu meliputi coding, ya kan? Nah, bagaimana coding datanya? Kita bisa lihat di sini, misalnya untuk pertanyaan pertama, ketika menjawab iya itu di kode 1, tidak itu di kode 2. Maka yang diinputkan cukup kodenya saja. Ini berkode 1 berarti dia menyatakan iya. Kemudian untuk yang S2, pertanyaan yang kedua ya, di kode 1 untuk jawaban kurang dari 1 tahun, di kode 2 untuk 1 hingga 3 tahun, dan di kode 3 untuk lebih dari 3 tahun. Nah, maka yang diinputkan di sini kodenya saja. Selanjutnya, misalnya ini pertanyaan mengenai kualitas layanan. Ini pertanyaan-pertanyaannya, ada aspek keandalan yang meliputi 3 pertanyaan, kemudian aspek ketanggapan meliputi 4 pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan ini responden diminta untuk menjawab sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas gitu. Di mana masing-masing kategori jawaban ini dikodekan berdasarkan ketentuan ini. 1 untuk sangat puas, 2 puas, dan seterusnya. Maka dalam mengentry data dari hasil kuesioner seperti ini adalah sama seperti tadi. Ini masih ID dari responden dan juga keterangan wawancaranya. Maka di sini pertanyaan-pertanyaannya kita inputkan kodenya saja. Oke. Misalkan untuk responden pertama, pada pertanyaan pertama P1 dia menjawab 4, berarti artinya dia menyatakan kurang puas. Kemudian pada pertanyaan ketiga itu nilainya 3, berarti dia menyatakan cukup puas. Begitu juga untuk responden yang kedua, misalnya pada pertanyaan pertama dia menjawab
2 artinya puas. Pada pertanyaan kedua dia menjawab 1, artinya dia sangat puas, dan seterusnya. Jadi, coding itu menghemat waktu dan memudahkan dalam analisis data. Selanjutnya, bagaimana mengentry data percobaan? Misalkan, disajikan kasus sebagai berikut. Ini adalah data yang dicatat dari suatu percobaan yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi rusaknya suatu serat sintetis dalam proses produksi. Datanya ditulis dalam bentuk tabel kontingensi seperti ini, maka data ini diinputkan dalam bentuk seperti ini ya. Ini operatornya. Operator itu terdiri dari tiga kategori, yaitu 1, 2, 3, kemudian mesinnya ada 4. Ini mesin 1, 2, 3, 4 untuk operator 1. Kemudian ini mesin 1, 2, 3, dan 4 untuk operator 2 dan seterusnya ya. Sedangkan pada tabel ini, pada operator 1, mesin 1 ada 2 pengamatan. Ini artinya bahwa percobaan ini diulang 2 kali. Artinya ulangannya ada 2 ya di sini. Nilainya 109 dan 110. Maka di sini diberikan kolom ulangan. Ulangan 1, ulangan 2. Ulangan 1, ulangan 2 gitu ya. Semuanya itu terdiri atas 2 ulangan. Dan ini adalah data-datanya yang ada di dalam isi tabel kontingensi ini. 109, 110 ya. Ini untuk operator 1 dan mesin 1. Ini yang ulangan 1, ini ulangan kedua. Begitu juga dan seterusnya yang lainnya. Jadi begini cara mengentry data untuk data percobaan sebelum dianalisis. Nah, ini contoh lainnya dari data percobaan. Misalkan di sini ada perlakuan lama penyinaran, kemudian ada kekuatan arus. Jadi ini ada 2 faktor. Dan rancangannya adalah rancangan acak kelompok. Jadi di sini ada kelompok, ada 4 kelompok ya. Lama penyinaran ada 3, kemudian kekuatan arus ada 3 juga. Nah, ini adalah data-datanya. Maka mengentry data ini ke dalam Excel adalah seperti ini. Ini nomor pengamatannya atau nomor peta percobaannya. Di sini lama penyinaran, di sini kekuatan arus, ini kelompok dan ini respon. Demikianlah proses entry dan coding data untuk data survei dan data percobaan. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana bekerja dengan satu tabel data. Yang selanjutnya nanti kita akan praktek menggunakan Excel. Pertama, kita akan melakukan pemfilteran data atau data filtering. Pemfilteran data ini merupakan proses memilih sebagian kecil dari kumpulan data dan menggunakan subset atau sebagian kecil itu tadi untuk mengeksplorasi atau menganalisis pola data. Nanti akan kita praktekkan sehingga Anda bisa lebih dapat membayangkan bagaimana yang dimaksud dengan pemfilteran data ya. Jadi pemfilteran data ini biasanya bersifat sementara, tapi tidak selalu. Kumpulan data lengkapnya tetap tersimpan, tetapi hanya sebagian yang digunakan untuk perhitungan. Misalkan saja, saya punya data nilai ujian seluruh mahasiswa PPKU. Berarti terdiri dari semua departemen dan semua kelas paralel. Nah, seandainya saya hanya ingin melihat nilai ujian untuk kelas SS01 misalnya, maka saya dapat melakukan filter terhadap data itu berdasarkan aspek kelas paralel dan saya pilih kelas SS01. Begitu. Pemfilteran data ini biasanya digunakan untuk melihat hasil untuk jangka waktu tertentu, kemudian menghitung hasil untuk kelompok atau grup data tertentu. Ya, biasanya data itu kan banyak ya. Tapi kita tidak menginginkan seluruhnya, hanya menginginkan kelompok-kelompok tertentu saja, maka saya lakukan filter. Kemudian mendeteksi pengamatan yang aneh atau buruk dari analisis.
Misalnya, apakah ada data yang kosong ya? Misalnya nilai tadi, ada nggak yang nggak ikut ujian misalnya? Ada nggak yang nilainya di luar rentang nilai misalnya? Melalui filter dapat dengan mudah dideteksi. Kemudian pemfilteran data juga biasanya digunakan untuk train dan memvalidasi model statistik yang dibangun untuk suatu analisis. Jadi, ini adalah ilustrasi dari data filtering. Komplit datanya ini ada di sini, tapi kita saring, kita filter hanya bagian tertentu saja yang kita inginkan. Seperti misalnya Anda menyaring air yang keruh, kemudian ada alat yang namanya filter air untuk menghasilkan air yang jernih. Jadi saya hanya menginginkan air yang jernih. Nah, kita bisa dapatkan air yang jernih melalui proses filter. Ada banyak alasan mengapa kita perlu melakukan pemfilteran data, terlebih lagi pada big data. Pemfilteran data itu adalah hal yang umum dilakukan. Jadi, karena data itu terdiri dari banyak peubah, maka kita bisa saja memfilter data berdasarkan satu peubah saja atau beberapa peubah dalam database yang kita miliki. Misalnya, kita akan memfilter data berdasarkan data type-nya, berdasarkan tanggal, berdasarkan nilainya, berdasarkan hubungannya, dan lain-lain. Sekarang, mari kita coba praktekkan bagaimana melakukan pemfilteran data pada satu peubah. Misalkan, koordinator mata kuliah ingin memberikan laporan kepada setiap dosen pengajar STA 111 terkait nilai UTS kuis 1 sampai dengan 3 pada sesi UTS. Pada data tersebut terdapat beberapa kolom data, yaitu nomor urut, nama, NIM, kode fakultas, dan seterusnya sampai nilai kuis 3. Karena laporan yang akan diberikan adalah data per kelas untuk setiap dosen pengajar STA 111, maka peubah yang digunakan untuk memfilter adalah kelas paralel. Mari kita peragakan langsung melalui Excel. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana memfilter data berdasarkan satu peubah. Di studi kasus tadi, kita ingin mendapatkan nilai-nilai ujian bagi kelas SS01. Berarti dalam hal ini kita akan memfilter data berdasarkan peubah kelas paralel ini. Langkah pertamanya, pastikan kursor telah berada pada baris judul data kita. Nah, letakkan di sini. Kemudian klik data, cari filter. Nah, jika sudah ada tanda-tanda seperti ini artinya bahwa menu filter sudah aktif. Kemudian kita klik di sini, kita lihat dalam filter ini apa saja. Nah, ini isinya adalah nama-nama kelas paralel, mulai dari SS01 sampai ST10. Ini di checklist semua, artinya bahwa seluruh data kita tampilkan ya. Jadi defaultnya ini akan terchecklist semuanya. Kemudian karena kita hanya menginginkan SS01, maka di unchecklist dulu, lalu pilih atau checklist SS01 saja. Kemudian klik OK. Maka data yang ditampilkan hanya data nilai ujian untuk kelas SS01. Nah, ini data-data fiktif ya, nilainya telah dimanipulasi. Oke. Nah, kalau ingin menampilkan misalnya kelas ST01, maka kita tinggal pilih ST01. Jangan lupa tadi yang SS01-nya di unchecklist. Nah, ini keluarlah yang ST01. Mudah kan? Kemudian misalnya kita ingin menampilkan nilai kuis 1 untuk departemen fisika misalnya. Maka pemfilteran dilakukan berdasarkan departemen. Nah, pastikan kembalikan tadi filter yang sudah kita lakukan ya. Ini kita select semuanya. Kemudian kita pilih filter berdasarkan departemen fisika. Fisika adalah G7.
Nah, ini adalah kuisnya. Ini nilai kuis satunya ya. Jika ingin dihitung rata-rata kuis 1 untuk departemen fisika ini, maka rata-ratanya dihitung berdasarkan data yang terfilter ini. Begitu juga jika kita ingin mendapatkan nilai-nilai atau rata-rata nilai dari departemen yang lainnya ya. Anda bisa memfilter bagian kolom departemen dan memilih departemen mana yang diinginkan. Untuk menonaktifkan menu filter kembali, kita bisa klik menu filter. Nah, jika seperti ini berarti menu filternya sudah tidak aktif. Selanjutnya misalnya ingin diketahui siapa saja yang tidak mengikuti UTS misalnya. Maka kita letakkan kursor ini pada judul kolom UTS, kemudian aktifkan filternya dan pilih yang NA. Jadi inilah mahasiswa yang tidak mengikuti UTS. Nah, kita dapat mengetahui bahwa dari 6 orang yang tidak mengikuti UTS ini ternyata ada 4 yang juga tidak mengikuti kuis ketiga-tiganya. Nah, maka mungkin selanjutnya koordinator mata kuliah dapat mengecek lebih lanjut atau menelusuri data ini. Apakah mahasiswa ini masih aktif atau tidak? Atau punya persoalan yang lainnya. Kemudian misalnya ingin kita lihat perbandingan nilai UTS antara kelompok paralel SS dan ST. Maka di sini kita checklist yang SS01 sampai SS09 dan di unchecklist yang ST04 sampai ST10. Nah, sehingga yang ditampilkan adalah kelas SS saja. Begitu juga saat ingin memilih yang kelas ST, maka yang SS di unchecklist dan yang ST di checklist. Kemudian dari data ini, dari data UTS, dibuat box plotnya. Misalnya diperoleh hasil box plotnya seperti ini. Kemudian melihat kedua box plot ini, apa yang dapat Anda simpulkan? Silahkan diskusikan bersama teman-teman di kelas Anda. Demikianlah cara melakukan pemfilteran data berdasarkan satu peubah. Sekarang, mari kita peragakan bagaimana melakukan pemfilteran data pada dua peubah. Misalnya, koordinator mata kuliah STA11 ingin mengetahui hasil UTS untuk kelas paralel ST01 yang berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan. Maka di sini kita sedang fokus pada peubah, kelas paralel, dan juga fakultas. Sehingga pemfilteran dilakukan berdasarkan kelas paralel dan kode fakultas. Kita kembali ke data ini. Jadi kita lihat berdasarkan fakultas dan juga kelas paralel. Pertama kita lihat dulu berdasarkan fakultas. Kedokteran hewan itu kodenya B, jadi kita checklist B. Terlihat di sini B ya. Kemudian kelas paralel ST01, maka yang kita checklist adalah ST01. Nah, ini nilainya. Tadi sebelum di checklist yang ini, dari fakultas B ini masih menampilkan seluruh kelas paralel. Setelah kita checklist yang ST01 saja, hasilnya seperti ini. Jadi begini caranya melakukan pemfilteran data berdasarkan dua peubah ya. Kita bisa lihat di sini tanda filternya aktif di peubah fakultas dan juga di peubah kelas paralel. Begitulah tadi cara melakukan pemfilteran data berdasarkan dua peubah. Misalnya dari hasil filter tadi ingin ditampilkan statistik deskriptif dan box plotnya. Maka ini hasilnya seperti ini. Yang dianalisis hanya data yang difilter saja.
Contoh berikutnya lagi, misalnya ingin diketahui sebaran nilai UTS dengan menggunakan histogram untuk kelas SS yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Maka pemfilteran data dilakukan pada peubah kelas paralel dengan memilih sel yang 2 huruf di awal SS dan kode fakultasnya ya. Nah, hasilnya misalnya seperti ini. Ini yang SS, kemudian fakultasnya kodenya H. Sama caranya dengan yang tadi. Kemudian misalkan diperoleh hasil seperti ini, histogramnya. Apa yang dapat Anda simpulkan dari histogram ini? Silahkan diskusikan dengan teman Anda di kelas. Demikianlah cara melakukan pemfilteran data berdasarkan 1 peubah dan juga 2 peubah. Silakan Anda berlatih menggunakan gugus data yang lainnya. Sekian materi pada pertemuan ke-11 ini. Terima kasih atas kebersamaannya belajar statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.